Ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas UTS pagi ini. Ya Bapak, saya Muhammad Ivan Faris, perwakilan dari kelompok 1, akan memulai presentasi kami di hari ini, yakni di mata kuliah komunikasi bisnis. Bab pertama, memahami komunikasi bisnis. Sebelumnya di kelompok kami ada 6 anggota, Pak. Yang pertama saya, Muhammad Ivan Faris. Yang kedua, Muhammad Ramadhani Arya Putra. Yang ketiga, Berlina Indah Hermawan. Yang keempat, Rama Andrian Firmansyah. Yang kelima, Rizka Ayoktavia. Dan yang keenam, Fatin Kilasut. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasan kita, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak dapat dilepaskan dari dunia komunikasi. Mulai dari bangun tidur hingga akan tidur kembali, sebelum berangkat kerja atau berangkat bersekolah, berbagai kegiatan komunikasi mereka lakukan, Pak. Mulai dari menonton acara televisi, dengar radio atau musik, membaca koran, dan lain sebagainya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, ada 5 dasar, Pak, yang ada dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, bentuk dasar komunikasi. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Yang keempat, munculnya kesalahpahaman komunikasi. Dan yang kelima, bagaimana cara memperbaiki komunikasi. Baik, dalam sebuah pokok yang pertama, pengertian komunikasi. Menurut Jim Street dan Betty dalam Business Communication Principle and Method, komunikasi adalah suatu penukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Sementara menurut Booth, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Baik, secara umum pengertian komunikasi paling tidak melibatkan 2 orang atau lebih, Pak. Dan proses pemindahan pesan yang dapat dilakukan menggunakan cara-cara yang dapat dilakukan seperti orang pada umumnya, melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal non-verbal. Kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan berbagai media komunikasi yang sudah ada, Pak. Mulai dari non-elektronik, seperti koran, majalah, dan surat, dan media elektronik, seperti handphone dan laptop. Dalam dunia bisnis yang berskala kecil, menengah, maupun besar, orang-orang berkecimpung di dalamnya tidak dapat terlepas dari kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, bagi mereka, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting demi mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan, Pak. Ini saya Muhammad Ramadhani Arya Putra. Saya akan menjelaskan bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi sendiri ada 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi verbal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain secara lisan maupun tertulis. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan dapat tercapai dengan baik. Contoh komunikasi verbal. Yang pertama, membuat dan mengirim surat pengumuman kepada media massa. Yang kedua, berdiskusi dalam suatu kerja tim. Yang ketiga, melakukan negosiasi dengan pembisnis lain. Yang keempat, presentasi tugas di depan kelas. Bentuk-bentuk karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, jelas dan ringkas, atau yang biasa disebut dengan berlangsung secara sederhana dan pendek. Perbendaharaan kata, menggunakan kata-kata yang mudah. Ketiga, konotatif dan denotatif, ide dalam suatu kata dan pengertian terhadap kata. Intonasi, komunikator mempengaruhi arti pesan. Kecepatan berbicara dipengaruhi oleh kecepatan dan tempo berbicara. Humor, dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan ekspresi. Melalui komunikasi secara lisan atau tertulis, diharapkan orang memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan. Penyampaian suatu pesan secara lisan maupun tertulis memiliki suatu harapan bahwa seorang akan dapat membaca dan mendengarkan apa yang kita katakan dengan baik dan benar. Komunikasi bisnis yang efektif sangat bergantung kepada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Pada umumnya, untuk mengirim pesan-pesan bisnis, orang lebih senang berbicara daripada menulis suatu pesan. Alasannya mengapa? Komunikasi lisan relatif lebih mudah, praktis, dan cepat dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Pada umumnya, bagi para pelaku bisnis penyampaian pesan-pesan secara tertulis relatif lebih jarang dilakukan. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa komunikasi secara tertulis tidak penting, mengingat tidak semua hal bisa disampaikan secara lisan. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi 2 arah. Untuk melakukan hal tersebut, mereka memerlukan
keterampilan mendengarkan dan membaca yang baik. Orang-orang yang terlibat dalam dunia bisnis cenderung lebih suka memperoleh atau mendapatkan informasi daripada menyampaikan informasi. Oke, saya Fatin Kilaida akan menjelaskan yang kedua mengenai komunikasi nonverbal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal biasanya disebut dengan bahasa isyarat atau bahasa diam. Dan komunikasi nonverbal itu berguna untuk mengetahui suasana emosional seseorang. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Dan selanjutnya kita akan jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, sentuhan. Sentuhan sendiri itu pesan nonverbal, non-visual, dan non-vokal. Yang kedua, komunikasi objek, penggunaan seragam oleh pegawai perusahaan. Jadi orang-orang itu melihat sesuai dengan mata yang dia lihat, komunikasinya dengan penggunaan mata. Terus yang ketiga, kronemik, yang dilakukan menggunakan waktu berkaitan dengan budaya. Yang keempat, gerakan tubuh atau kinestetik, digunakan untuk menggantikan suatu kata. Yang kelima, bahasa ruang, contohnya jarak intim, personal, dan jarak publik. Yang keenam, lingkungan, penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna sebagai penyampaian pesan. Dan yang ketujuh, vokali, cara berbicara, nada bicara, nada suara, dan keras atau lemah. Karakteristik komunikasi nonverbal. Karakteristik komunikasi nonverbal itu ada 7. Yang pertama, komunikatif, yaitu perilaku sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, kesamaan perilaku. Kesamaan perilaku antara satu orang dengan yang lain. Yang ketiga, artifaktual, berkomunikasi dengan bentuk artefak seperti rias wajah, alat tulis, dan menggambar di mobil. Yang keempat, konseptual, membantu menentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Yang kelima, paket, jadi sebuah paket dalam satu kesatuan. Yang keenam, dapat dipercaya, yaitu konsisten. Yang ketujuh, dikendalikan oleh aturan. Fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, repetisi. Repetisi itu mengulang kembali pesan secara verbal. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga, kontradiksi, penolakan pesan atau memberikan makna lain. Yang keempat, komplement, melengkapi dan memperkaya pesan nonverbal. Yang kelima, aksentuasi, penegasan pesan verbal atau menggaris bawahi. Ya, silakan selanjutnya, Pak Kita. Siapa yang Pak Tika? Rama, Pak. Silakan Rama. Rama, silakan yang Rama dibuka suaranya. Ya.
Baik, di bab 3 kita akan membahas tentang proses komunikasi, Pak. Oke, pengertian. Communication, communicatio atau Latin. Pemberitahuan, pertukaran, di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Komunis, adjektif, atau yang bersifat umum atau bersama-sama. Communicare, verb, berdialog, berunding, bermusyawarah. Communication, yang berarti common atau commones, yang artinya bersama-sama. Baik, unsur-unsur dalam komunikasi. Ada 5 unsur, Pak. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, encoding. Yang ketiga, pesan. Keempat, decoding. Dan yang kelima, komunikan. Baik, model perseptual komunikasi. Ada mulai dari pengkodean atau encoding, pesan, dikirim melalui medium, penerima menguraikan kode, penerima menciptakan makna, pengkodean, pesan, dikirim melalui medium, sumber menguraikan kode, pengirim. Itu semua adalah berbagai macam gangguan, Pak, dalam perseptual komunikasi. Halo? Ya, silakan Rama. Sudah dengar, Pak? Ya. Itu Bapak coba tekan slide-nya. Langsung ngomong aja. Ya, itu. Proses komunikasi. Silakan terus, Rama. Ya, sudah. Proses komunikasi. Proses menyampaikan pikiran atau perasaan oleh seorang atau komunikator kepada orang lain. Menurut Walter Lippmann, proses komunikasi adalah proses pikiran dan perasaan yang akan disampaikan kepada orang lain. Bagaimana agar picture in our head atau komunikator dapat dimengerti, diterima, dan bahkan dilakukan oleh komunikan. Proses komunikasi ini gambarnya komunikator memberi pesan, lalu pesan itu akan disalurkan melewati media dan sampai kepada komunikan. Komunikan akan mengerti pesan tersebut dan memberikan balasan atau feedback kepada komunikator. Proses komunikasi primer, yakni proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambangnya bisa berupa isyarat, gambar, warna, dan sebagainya. Pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan terdiri atas isi, lambang, dengan menggunakan media primer tersebut di atas. Bahasa sebagai media yang paling banyak digunakan dapat mengandung dua pengertian, yakni konotatif dan denotatif. Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media. Kedua, setelah memakai lambang sebagai media pertama, misalnya menggunakan surat, telepon, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Media komunikasi yang paling banyak digunakan ialah surat, telepon, radio, dan lain-lain. Komunikasi berkembang terpadu antara komunikasi dengan berbagai media. Pentingnya komunikasi sekunder menjadi efisiensi pencapaian komunikan, terutama dalam jumlah besar. Media yang paling efektif dan efisien tetaplah dengan tatap muka. Saya Berna Indah, saya akan mempresentasikan poin yang keempat, yaitu munculnya kesalahpahaman komunikasi. Dalam berkomunikasi kita sering terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Untuk itu ada 4 faktor penghambat suatu komunikasi, yaitu faktor yang pertama, masalah dalam pengembangan pesan. Masalah dalam pengembangan pesan ini dapat saya berikan contoh seperti ketika seseorang kesulitan dalam mengekspresikan suatu ide atau gagasan, maka orang tersebut masih sering kurang percaya diri atau istilahnya seperti grogi. Apabila kejadian tersebut terus-menerus berkelanjutan, maka kecenderungan seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pesan. Jika seseorang gagal dalam mengembangkan pesan,
proses komunikasi akan dimulai dengan sesuatu yang salah, yang akhirnya akan membawa kegagalan yang akan berkelanjutan terus-menerus. Faktor yang kedua, yaitu masalah dalam menyampaikan pesan. Masalah dalam menyampaikan pesan dapat saya berikan contoh seperti bila dua buah pesan yang disampaikan mempunyai arti yang sangat berlawanan atau bermakna ganda. Maka orang terakhir yang menerima pesan kemungkinan menangkap sebagian kecil pesan yang diterima tersebut, atau bahkan sangat bertentangan dengan pesan aslinya. Untuk faktor yang ketiga, yaitu masalah dalam menerima suatu pesan. Masalah dalam menerima suatu pesan dapat saya berikan contoh ketika kurangnya konsentrasi seseorang dalam berkomunikasi. Jadi ketika berkomunikasi, seseorang itu memikirkan beberapa hal-hal lain yang di luar pembicaraan. Maka terjadilah masalah dalam menerima suatu pesan. Untuk faktor yang keempat, masalah dalam menafsirkan suatu pesan. Masalah dalam menafsirkan suatu pesan dapat saya berikan contoh seperti ada dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang pertama itu orang tersebut memiliki cara berbicara atau sifat yang lemah lembut. Yang kedua, orang tersebut memiliki cara bicara atau sifat yang meninggi atau meledak-ledak. Pada saat mereka melakukan komunikasi, apabila mereka belum paham dengan latar belakang dari pihak lain satu sama lain, maka proses komunikasi itu akan menjadi banyak kesalahan, termasuk kesalahan dalam menafsirkan pesan. Untuk yang lain, saya bisa menjelaskan tentang 7 contoh munculnya kesalahpahaman komunikasi. Yang pertama, pesan berantai. Untuk yang kedua, adanya gangguan atau hambatan fisik. Untuk yang ketiga, pesan bermakna ganda. Pesan bermakna ganda ini sudah saya sampaikan pada faktor utama poin yang kedua. Untuk yang keempat, menggunakan saluran komunikasi yang tidak tepat. Untuk yang kelima, kurangnya memperhatikan pesan. Untuk yang keenam, komunikasi yang tidak etis. Untuk yang ketujuh, informasi yang membludak. Itulah beberapa presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Rizka Octavia. Di sini saya akan menjelaskan di bab 5, yaitu bagaimana cara memperbaiki kesalahpahaman berkomunikasi. Dalam berkomunikasi itu tidak selamanya berjalan dengan lancar. Terkadang ada hambatan baik itu berupa internal maupun eksternal. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan persepsi dan konsep baik dari jenis komunikasi tersebut maupun dari si penerima informasi. Nah, dalam memperbaiki hubungan berkomunikasi, ada beberapa cara yang dapat ditempuh baik itu komunikasi verbal maupun nonverbal. Berikut cara memperbaiki komunikasi baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang pertama adalah cara memperbaiki komunikasi verbal. Yang pertama, mengatasi persepsi negatif. Kita bisa melihat masalah dari 3 sudut pandang yang berbeda. Hal ini membantu kita lebih empati dan berpikir terlebih dahulu sebelum menilai dan menyertakan emosi.
Untuk mempunyai kemampuan ini kita harus memiliki kemampuan mendengar, karena dengan memiliki kemampuan mendengar kita bisa memahami apa saja apa tujuan informasi tersebut disampaikan. Yang ketiga, yang kedua, menekankan ego pribadi kita. Nah, dalam setiap orang itu mempunyai yang ketiga, menekankan ego pribadi kita. Nah, dalam setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing, persepsi masing-masing, dan pandangan masing-masing. Dari situ kita tidak bisa untuk memaksakan kehendak kita sendiri untuk agar kalian itu percaya pada diri kita. Nah, dari situ kita tidak boleh memaksakan mereka atau dapat dikatakan dengan toleransi. Yang keempat, memperbanyak bertemu dengan orang baru. Mengapa memperbanyak bertemu dengan orang baru itu dapat memperbaiki hubungan? Karena dengan memperbanyak bertemu orang baru, kita bisa menjalin silaturahmi dengan banyak orang, dan kemudian dari situ kita bisa mempelajari ciri dan karakter mereka masing-masing. Kemudian kita bisa untuk membentuk. Halo Pak, suaranya? Terus. Enggak, Pak? Kedengaran. Ngobrol aja terus, Siska. Saya ulang, Pak. Silakan. Memperbanyak bertemu dengan orang-orang baru. Kenapa hal ini dapat memperbaiki hubungan komunikasi? Karena dengan memperbanyak bertemu dengan orang baru ini, yang pertama, kita bisa memperbanyak saudara. Yang kedua, kita bisa mempelajari ciri dan karakter setiap orang yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa mengadaptasikan diri kita kepada orang-orang tersebut. Yang kelima adalah menghindari judgement. Berikan kesempatan pada orang lain untuk berinteraksi dengan kita. Jangan memaksakan pertimbangan mereka dengan pertimbangan kita. Dan yang keenam, open-minded. Berkomunikasilah dengan serius, namun santai. Jika harus berdebat, lakukan dengan saling sopan dan menghargai. Yang ketujuh adalah empati. Empati itu di mana sikap kita dapat menempatkan diri kita seolah-olah kita itu berada di posisi lawan bicara. Empati kita terhadap mereka itu akan menciptakan suatu hubungan yang positif. Yang ke-8 adalah menghargai konflik. Interpersonal skill kita sangat diuji ketika terjadi konflik. Kita dapat menjadi mediator dari pihak-pihak yang berkonflik atau dapat dikatakan menjadi orang penengah. Cara memperbaiki komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah lakukan tatap mata setiap saat. Nah, dari sini tuh untuk melakukan hal ini tuh dikarenakan agar kita bisa meyakinkan para pendengar kita. Yang kedua adalah gunakan bahasa tangan atau mengilustrasikan poin ujaran yang disampaikan. Yang ketiga, bergerak santai jika bicara sambil berdiri, tapi jangan mundar-mandir dari satu sisi ke sisi lain yang terlalu cepat. Rileks dan santai, jangan tegang. Yang keempat adalah senyum. Senyum akan menimbulkan keyakinan pada diri sendiri dan rasa akrab dari pendengar. Ya Bapak, sekian dari presentasi kelompok 1, Pak.